teman-teman mahasiswa. Udah jam 13 ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menunggu 5 orang lagi. Dan kalau di Ciakat itu 50. Jadi jangan lupa teman-teman mahasiswa untuk mengisi presensi kehadiran tatap muka pertama TBP semester 1-3 yang linknya akan dikirim ya, atau sudah dikirim oleh PJ-nya ya. Jadi untuk tatap muka pertama ini ya, itu kita lihat di RPS ya, RPS mata kuliah. RPS mata kuliah ini dibuat oleh Pak Hermana, Raden Hermana Wira Hadi Kusuma. Itu sebetulnya teman-teman sudah dapat melihat di Ciakat. Apakah teman-teman sudah bisa melihat atau dapat mendownload RPS mata kuliah TBP di Ciakat? Anda tanya. Habisnya gak enak nanti mau makan bakso masak satu doang. Belum ya? Apakah belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Kami dosen itu disuruh mengisi RPS ya, mata kuliah sebelum Agustus ya. Deadline 31 Agustus. Begitu mendekati deadline, tiba-tiba aplikasinya si RPS.UNJ.JD cooling down. Ya. Sampai sekarang kami tidak dapat mengakses RPS. Jadi untuk tatap muka pertama ini saya menggunakan RPS yang dikeluarkan oleh MKU ya, oleh Pak Medi ya. Jadi tatap muka pertama itu kalau dilihat di RPS ya, teman-teman bisa melihat di sini. Ini pertemuan pertama, orientasi perkuliahan, menjelaskan pengertian, ciri, jenis, klasifikasi belajar, mengidentifikasi pengertian ciri pembelajaran, membedakan pembelajaran dengan pengajaran, menerapkan prinsip Pak, mohon maaf, pembelajaran. suaranya terlalu kecil, Pak. Terlalu kecil ya? Sudah. Enak kan Pak pakai itu? Kebanting sama suara yang di belakang, Bapak, maaf. Alhamdulillah. Sebentar. Kalau sekarang sudah jelas belum? Sudah, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke. Kalau sekarang gimana, teman-teman? Sudah jelas, Bapak. Sudah jelas, Bapak. Saya ubah dulu posisi telinganya. Oke, saya kembali ke RPS ya. Jadi ini materinya RPS ya.
di daring menggunakan LMS, tapi saya sarankan jangan menggunakan LMS karena semester yang 122 LMS-nya tiba-tiba menghilang saat UAS ya. Jadi semua data tugas UTS UAS-nya hilang. Jadi kekacauan kemarin, jadi sehingga saya tidak pakai LMS UNJ, saya akan menggunakan LMS yang sudah terbukti benar, namanya Google Classroom. Jadi kalau nanti LMS-nya MKU ada, apakah saya sudah join lagi? Sudah ya. Jadi baru kepental dari hotspot ya. Oke, jadi hari ini membahas RPS dulu. Setelah itu kita baru materi pembelajarannya ya. Oke. Kita masuk ke RPS ya. RPS dari mata kuliah TBP, Teori Belajar dan Pembelajaran. Ini 2 SKS ya. 2 SKS, kalau dulu itu 4 SKS ya. Tapi sekarang menjadi 2 SKS, tapi pokok bahasannya masih sama ya. Jadi beberapa hal mungkin kita hanya membahas yang penting-penting aja ya. Nah, di sini sudah dapat dibaca sendiri sebetulnya mata kuliah TBP ini mempelajari secara komprehensif teori belajar dan pembelajaran, perkembangan dan penerapan dalam proses pembelajaran. Sebetulnya itu ya. Belajar itu apa, pembelajaran itu apa, perkembangannya bagaimana, dan bagaimana teknik penerapannya dalam proses pembelajaran. Nanti pembahasannya difokuskan pada konsep dasar belajar dan pembelajaran, prinsip pembelajaran dan teori-teori belajar dan pembelajaran. Itu banyak sekali teorinya ya, behavior, kognitif, humanistik, dan konstruktivistik. Penerapan pendekatan pembelajaran berbasis peserta didik juga akan dibahas. Strategi penilaian pembelajaran, dan nanti mahasiswa akan diarahkan menyelesaikan kasus ya. Jadi pembelajaran menggunakan case-based learning dan project-based learning. Terus bisa dilihat GPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliah ini, GPMK. Jadi mahasiswa memiliki kompetensi dan keterampilan terkait hakikat belajar dan pembelajaran, hakikat berbagai teori belajar yang digunakan saat ini ya. Terus keterampilan penerapan student center learning ya sebagai pendekatan pembelajaran. Terus menemukan alternatif solusi dari berbagai isu-isu pembelajaran ya. Konsep dan prinsip belajar pembelajaran, aliran psikologi dalam dan penerapannya dalam pembelajaran, konsep media, sumber belajar, dan kurikulum pada pembelajaran abad 21. Terus menguasai pendekatan, strategi, model, dan teknik pembelajarannya, menerapkan student center learning, terus pokok-pokok kajiannya sudah ada ya, ada pengertian ciri prinsip belajar dan pembelajaran, teori belajar dan penerapannya, pengertian media, sumber belajar dan kurikulum,
pembelajaran di abad 21, pengertian pendekatan strategi metode teknik pembelajaran, student standard learning, pendekatan dan penerapan dalam pembelajaran, konsep evaluasi hasil belajar, dan ada beberapa tugas ya, nanti ada sekitar 15 sampai 16 bab, yang masing-masing bab itu ada tugasnya. Tapi ini tergantung dosen yang mengampu ya. Nah, ini tugas-tugas ini tergantung dosen yang mengampu. Jadi komponen, nah ini sebetulnya sudah tidak dipakai ya teman-teman ya. Dalam RPS mengacu ke surat edaran dari Warek 1, jadi UTS UAS itu tidak boleh melebihi ya, atau sama dengan penilaian yang lain. Jadi UTS UAS itu mungkin hanya masing-masing 15% saja. Jadi sisanya itu di tugas-tugas dan aktivitas partisipatif. Jadi untuk mendukung IKU, jadi UTS UAS itu tidak mendominasi. Kalau ini kan 50% ya. Seharusnya tugas-tugas itu harus lebih tinggi dari total UTS dan UAS. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini RPS-nya masih belum valid karena saya sendiri yang membuat RPS ternyata tidak dapat mengakses RPS. Waktu itu ada di samping, kalau di SIAKAT itu ada jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah TBP. Kalau di sana ada 50 mahasiswa, nama-namanya jelas. Sebelah kanannya itu ada RPS, terus daftar mahasiswa yang mengikuti mata kuliah dalam format Excel dan PDF. Tapi sekarang icon RPS-nya sudah hilang ya, sudah hilang. Untuk peraturan tata tertib normatif bisa dibaca sendiri ya. Tapi sebetulnya teknis pelaksanaan perkuliahan DBP itu kan mengacu di SIAKAT itu luring ya. Luring kalau nggak salah di Gedung RA Kartini. Tapi karena ada surat edaran dari Warek 1, Prof. Ivan Iskandar yang Senin sampai Rebo harus daring, maka ya kami mengikuti surat edaran, jadi melaksanakan tatap muka pertama TBP ini online. Sebetulnya ya harusnya offline ya, kecuali mahasiswa ada keinginan tertentu ya silakan. Itu nanti kita bisa sesuaikan gitu ya. Untuk referensi kalau mau mendalami benar ya semua ini dipakai ya. Tapi kalau tidak ya gunakan materi yang ada di LMS ya. Kalau LMS-nya nanti dapat diakses. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, silakan. Jadi UTS, UAS, tugas itu nilainya masih belum bisa saya tampilkan karena RPS-nya masih menggunakan RPS 2024, seharusnya menggunakan 2025. Jadi ya karena keterbatasan saya belum dapat menunjukkan. Tapi yang jelas nanti penilaian itu ada UTS, UAS, tugas-tugas. Kalau saya biasanya menggunakan tugas mandiri saja. Tidak ada tugas-tugas yang lain dan misalnya kuis itu karena tidak ada RPS saya tidak bisa banyak bicara ya. Yang jelas nilai UTS dan UAS itu tidak lebih besar bobotnya dibanding nilai tugas. Itu teman-teman, karena tatap mukanya ini hanya 14 kali ya, 2 kali dipakai untuk ujian tengah dan akhir semester, maka pokok bahasanya akan sangat padat ya, sangat padat, sehingga saya akan hanya menjelaskan yang
yang urgen saja, yang penting-penting saja. Nanti sisanya kita bisa perbaiki dengan diskusi ya. Karena mata kuliah TBP ini seharusnya itu diambil oleh mahasiswa prodi kependidikan. Ini teman-teman dari Fakultas Ekonomi ini prodinya kependidikan atau non kependidikan? Kependidikan, Pak. Pendidikan, Pak. Oke, kependidikan ya. Kalau kependidikan ya sudah benar ya. Jadi artinya pengetahuan dan keterampilan yang diberikan atau dibahas di mata kuliah TBP ini nanti Anda akan pakai dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari pembelajaran Anda. Gitu. Dan juga supaya Anda nanti bisa speak dengan orang lain di bidang pendidikan. Kalau tidak paham dengan teorinya, TBP ini nanti pada saat Anda berinteraksi dengan satuan pendidikan, atau guru-guru atau praktisi pendidikan, itu nanti Anda akan menemui banyak istilah-istilah yang asing ya. Itu, yang asing. Tapi tentunya karena mata kuliah TBP ini diberikan di semester berapa? Semester 3 ya? 3 atau 5? Iya, betul. betul, Pak. Tiga, Pak. Semester 3, sehingga ini untuk pola berpikir Anda ini kan masih peralihan dari sekolah menengah ke mahasiswa ya. Nanti ada beberapa yang sudah pola berpikirnya kritis, tapi masih ada yang didominasi oleh berpikir di sekolah menengah. Nah tentunya saya banyak berharap pola pikir Anda ini juga harus berubah ya. Juga harus berubah. Ya. Ada pertanyaan untuk RPS? Jadi nanti kita bahas lagi di tatap muka kedua. Nah, teknis pelaksanaan tatap muka kedua, kita lihat edaran dari Yang Mulia Warek 1 ya, Wakil Rektor Bidang Akademik ya. Kita lihat seperti apa. Saya belum bisa memberikan apa-apa ya, karena RPS-nya belum bisa ditampilkan. Gitu. Nah, buktinya nggak ada. Tidak ada, keberadaannya tidak ada. Kalau Anda bicara filsafat ilmu, sudah belajar filsafat ilmu atau belum, itu adanya itu belum bisa diakses oleh panca indera. Jadi RPS TBP 2025 itu belum ada. Oke ya, sekarang kita masuk ke materi pertama. Staff info ini nama lengkap saya, jadi Anda bisa menghubungi saya di alamat emailnya UMJ, dan teks ya, message di nomor yang paling bawah itu ya. Jangan miss call ya. Untuk tujuan pembelajaran tatap muka pertama ini, Anda dapat menganalisis RPS, tadi sudah ya. Terus menjelaskan definisi dan ciri-ciri belajar. Definisi belajar itu apa? Kalau Anda paham dengan definisi belajar, Anda dapat melihat ciri-ciri belajar. Jadi kalau ada ciri-ciri belajar itu muncul di suatu fenomena, berarti di depan Anda itu sedang ada proses pembelajaran atau proses belajar. Jadi belajar itu bisa dapat dilihat dari ciri-ciri yang muncul. Kalau misalnya ciri-ciri belajar itu ada 5, dan 5-5-nya itu muncul, berarti di situ ada proses belajar. Terus setelah itu nanti ada klasifikasi, pengelompokan jenis belajar. Jenis belajar A, B, C, D. Terus selain belajar nanti ada pembelajaran. Ya. Ada definisi pembelajaran, jadi Anda dapat menjelaskan definisi pembelajaran, dan kalau Anda paham dengan definisi pembelajaran dan ciri-ciri pembelajaran,
Setelah itu perbedaan. Apa sih perbedaan paradigma istilah pembelajaran dan pengajaran? Dan setelah itu konsep belajar deep learning ya, atau surface learning. Ini dibahas bukan dibahas ya, menjadi fokus di Kementerian Pendidikan ya. Pembelajaran bermakna itu seperti apa gitu ya. Ya, sebenarnya sudah lama itu istilah pembelajaran bermakna itu, deep learning itu sudah lama. Di pokok bahasanya hanya ada 4 ya hari ini. Tadi sudah kontrak sudah, walaupun belum bisa dianalisis karena RPS-nya belum ada. Sekarang kita masuk belajar. Nah, kalau nanti ada nama-nama asing ya, nama asing itu adalah orang-orang yang duluan hidup ya, dan sudah duluan hidup, mereka fokus pada pendidikan ya, sehingga mereka disebut ahli karena banyak memberikan teori-teori, konsep-konsep yang sampai sekarang teori mereka itu tetap kita pakai, tetap digunakan karena teorinya benar, masih benar. Jadi Gagne ini mendefinisikan belajar sebagai suatu perubahan perilaku. Jadi kalau orang yang mengikuti belajar, kalau orang yang belajar, itu nanti ada perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku tadi, ini sifatnya relatif menetap. Ya, tidak bisa hilang. Ya, tidak bisa hilang. Yang dihasilkan, jadi perubahan yang perilaku yang tidak bisa hilang ini dihasilkan dari pengalaman hidup ya. Kalau pengalaman itu kan dari masa lalu sampai masa sekarang ya, ataupun dari pembelajaran yang direncanakan. Jadi kalau pembelajaran itu harus direncanakan ya. Kalau tidak direncanakan berarti bukan pembelajaran. Itu kata Gagne. Kalau Winkel, belajar itu didefinisikan sebagai suatu proses, ya, kerja, proses pembentukan tingkah laku secara terorganisir. Kalau Bruton ini bilang belajar itu definisinya perubahan tingkah laku pada diri individu karena adanya interaksi dia dengan lingkungannya. Jadi kalau Anda itu hidup di komplek militer, itu nanti akan ada perubahan tingkah laku yang sifatnya menetap. Itu pakai teorinya Bruton. Jadi kalau ada kucing yang dibesarkan di serigala, nanti perilaku kucing itu akan seperti serigala. Karena ini mengikuti teorinya Bruton. Gitu ya. Itu dari definisi ya. Ingat, kalau ilmu humaniora, definisi itu setiap tahun bisa berubah ya. Nah, ini ada lagi disimpulkan ya. Learning, belajar itu dari bahasa Inggris namanya learning. Learning is fundamentally about change. Persistent change in a person's abilities, altitudes, belief, knowledge, mental model, and skills. Itu segitu banyak itu ya yang menulisnya. Itu ditulis di suatu jurnal. Jadi secara definisi, by definition, belajar pada dasarnya adalah tentang perubahan yang terus menerus. Perubahan pada bidang apa ya? Kemampuan. Ya, kemampuan siapa? Seseorang tadinya mampu jadi semakin mampu dan seterusnya. Terus ada sikap. Kalau sikap itu kan perilaku ya, keyakinan, belief, pengetahuannya berubah. Model mental itu model pemikiran dan keterampilan seseorang. Itu
kalau definisi belajar atau learning adalah tentang perubahan yang terjadi pada seorang manusia, yang perubahannya secara terus menerus di bidang kemampuan, sikap, keyakinan, pengetahuan, model mental, dan keterampilan. Itu berubah. Ya, berubah. Itu namanya learning atau belajar. Jadi kalau didefinisikan, ya, disimpulkan, definisi belajar itu sebagai suatu aktivitas mental, aktivitas yang ada di otak, yang berlangsung dalam interaksi dirinya dengan lingkungannya, yang kemudian menghasilkan perubahan yang bersifat konstan. Aktivitas mental ini ya, yang di otak ini ya, menggunakan 5 indera tadi ya, mengamati, menyelidiki, mengingat, menguraikan, dan mengasosiasikan. Itu definisi belajar. Kalau Anda tidak paham, makanya tadi saya bilang ya, kalau Anda belum paham dengan definisi belajar, Anda dapat melihat atau mendeteksi ciri-ciri terjadinya belajar. Bahwa proses belajar itu telah terjadi pada diri seseorang. Itu dilihat dari beberapa ciri. Belajar itu mempunyai korelasi dengan perubahan. Jadi kalau ada orang yang berubah, ya berubah apanya? Sikapnya. Tadinya kalau lewat di depan orang main ngeloyor aja, sekarang kalau lewat di depan orang yang lebih tua itu ada unggah-ungguhnya, ya. Tadi larinya mundur, sekarang larinya jadi cepat, ya. Kalau dulu menghilangnya itu lama, kalau sekarang menghilangnya cepat, pokoknya ada perubahan. Itu berarti ada belajar, ada proses belajar. Atau manusianya itu sedang atau telah belajar. Jadi kalau misalnya, ya, misalnya suatu aplikasi yang seharusnya digunakan di awal perkuliahan dalam setahun 2 kali, tiba-tiba tidak berfungsi, nah itu berarti apa yang terjadi ya? Anda sudah harusnya paham. Tapi, ada tapinya, tidak semua perubahan tingkah laku itu diakibatkan dari belajar. Jadi ada anggota himpunan, perubahan tingkah laku itu bukan karena proses belajar. Dari mana Pak? Ya dari proses yang lain. Gitu. Nah, kita akan bahas perubahan tingkah laku yang diakibatkan dari belajar atau kata kerja belajar. Ini sebagai berikut. Pertama, perubahan itu terjadi karena seseorang itu berinteraksi dengan lingkungan. Gitu. Jadi misalnya lingkungannya itu banyak apinya, gitu ya. Pada saat dia berinteraksi dengan lingkungan kerja yang banyak apinya, itu semua hulu, ya. Hulu itu kalau beda tempat, beda nama, itu terbakar. Tapi setelah 1 tahun berinteraksi dengan lingkungan yang banyak apinya, sekarang satu bulu di badannya pun tidak ada yang terbakar. Adanya perubahan. Itu ya, adanya perubahan. Nah, itu akibat ada interaksi dengan lingkungannya. Gitu ya. Yang kedua, indikator akibat belajar itu pengetahuannya berubah, keterampilannya berubah, sikapnya juga berubah. Gitu. Pengetahuan itu kan kognitif ya, yang di otak itu. Misalnya setelah 1 tahun menjadi pedagang di pasar,
Kalau dulu tuh dagangannya tidak pernah laku, setelah 1 tahun hidup di pasar, dia jadi tahu, mempunyai pengetahuan untuk awal-awal bulan, pertengahan, musim apa, itu dagangannya selalu berubah dan selalu laku. Itu karena pengetahuannya, kognitifnya yang berubah, karena berinteraksi dengan lingkungan. Yang berikutnya adalah keterampilan. Keterampilan itu psikomotorik. Keterampilan itu ada kaitannya dengan bagaimana cara menggunakan otot. Otot itu kan dikendalikan oleh otak. Ya, otak dikendalikan oleh pikiran. Nah, pikiran mengendalikan yang di otak itu mengendalikan otot, otot mengendalikan aktuator, tangan, kaki, lengan, dan sebagainya. Nah, keterampilan menggerakkan aktuator, tangan, kaki, mulut, dan lain-lain itu menjadi keterampilan dalam dia membuat sesuatu. Jadi kalau dua orang yang mempunyai keterampilan membuat patung dan satu orang tidak mempunyai keterampilan membuat patung, sama-sama dikasih kayu, sama-sama dikasih alat yang sama, waktu yang sama, oksigen yang sama, makan yang sama, itu nanti satu orang dapat membuat patung dari kayu, sedangkan satunya tidak dapat. Itu karena keterampilan. Nah, itu ya. Terus nilai dan sikap atau afektif. Sikapnya berubah. Itu ya. Kalau tadi makan sambil jalan, kalau sekarang makan sambil lari. Nah, itu karena dia berinteraksi dengan lingkungan, karena kalau makan duduk itu tidak, dia akan kehilangan momentum apa. Sehingga sekarang makannya sambil lari atau lari sambil makan. Nah, perubahannya ini relatif menetap. Kalau perubahannya hanya sebulan, setelah itu kembali ke bentuk normal, itu bukan ciri belajar. Belajar itu perubahan pengetahuan, keterampilan, sikapnya itu menetap. Gitu, ya. Terus perubahan bukan karena pertumbuhan. Semakin bertambah usia, itu orang akan semakin apa gitu. Itu bukan karena belajar. Ya, gitu ya. Bukan karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Ini kalau karena pengaruh obat-obatan, begitu obatnya nggak diminum ya dia tidak mempunyai keterampilan. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda tidak paham dengan definisi belajar, Anda coba analisis dari ciri-ciri belajar. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman? Ini mata kuliah yang sebaiknya diberikan di awal hari ya, pagi hari. Tapi kalau diberikan di jam 13 seperti ini pengalaman saya tidak akan maksimal ya, tidak akan maksimal. Apalagi menggunakan metode online seperti ini. Tapi ya sudah. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Nah, ini klasifikasi jenis belajar, ya. Itu ada disebut belajar formal. Belajar formal itu ya belajar yang diakui oleh negara, ya. Kerajaan, oleh kerajaan. Misalnya SD, ya. Belajar di SD berapa? Negeri atau swasta? Di wilayah mana? Nanti wilayah itu tuh ada suku dinas, ya. Sudin. Nanti ada provinsi, dinas provinsi, kabupaten kota, dan seterusnya. Itu formal. Biasanya ada ijazahnya, ada ijazah. Nah, ijazah itu yang mengeluarkan adalah satuan pendidikan, ya, yang bisa menentukan ijazahnya asli atau enggak ya, yang membuat ya satuan pendidikan. Ada lagi non formal.
Kalau non formal itu ya yang bukan 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 dari negara ya, tapi dari swasta. Bentar. Jadi kalau yang formal itu kan resmi ya, lembaga pendidikan resmi, struktur kurikulum jenjangnya jelas. Misalnya nanti ada kalau belajar formal kayak di SD, SMP, SMA itu ada kurikulumnya ya, ada jenjangnya ya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu ada. Nanti ada fasilitator, ada ujian, sertifikat ya. Terus pelaksanaannya itu kalau formal itu ya, kalau di Jakarta Senin sampai Jumat, pagi sampai sore, tapi kalau di daerah itu Senin sampai Sabtu. Tapi sampai jam 12 ya gitu ya. Nah, yang berikutnya belajar non formal. Ini di luar sistem pendidikan formal, tapi masih terstruktur ya, dan masih ada terorganisasi. Ya masih sama dengan formal, ada tujuannya, ada instrukturnya, tapi ijazahnya di non formal ini tidak selalu diakui setara dengan ijazah formal ya. Karena waktu pelaksanaannya itu sedikit berbeda. Misalnya non formal itu seperti pelatihan, kursus ya, yang di balai latihan kerja yang ada di setiap kabupaten kota itu, dia ada pelatihan bon A, bon B, ya pelatihan menggunakan aplikasi Excel, pelatihan mengembangkan UMKM, pelatihan mengelola keuangan, itu ada instrukturnya, ada ijazahnya ada, tapi tidak disamakan dengan ijazah pendidikan formal gitu ya. Tuh, itu juga ada perubahan. Yang formal tuh ada perubahan, non formal pun juga ada perubahan. Pengetahuan, keterampilan, sikapnya. Nah, yang ketiga ini informal. Informal itu ya belajar yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Ini tidak ada kurikulumnya ya. Ya tidak terstruktur, tidak resmi, tidak ada jadwal, ya, tidak ada sertifikasinya. Nah, ini melalui pengalaman ya. Pengalaman berinteraksi dengan masyarakat atau lingkungannya. Misalnya tuh informal itu belajar sopan santun bagi masyarakat yang menetap domisili di Jogja gitu ya. Belajar masak, belajar mengelola keuangan dari orang tuanya karena orang tuanya pedagang gitu ya. Belajar lewat aplikasi YouTube ya, TikTok atau X atau yang lain. Belajar peternakan, seperti itu ya. Kalau belajar mandiri ya belajar karena keinginan adanya perubahan secara mandiri. Jadi ada motivasi mandiri, belajar mandiri itu lebih besar. Tidak disuruh gitu ya. Jadi ini motivasi belajarnya tinggi. Jadi tanpa disuruh dia melakukan perubahan, kolaborasi. Kolaborasi ini adanya apa ya, interaksi dengan yang lain, itu kolaboratif. Kalau visual, belajar visual itu
belajar yang terjadinya perubahan setelah manusia itu melihat bentuk-bentuk visual, ya. Kan ada orang yang belajar itu mendengar, ya. Anda membaca teks. Ada juga yang belajar menggunakan hasil visual. Jadi ada gambar, grafik, diagram, histogram, atau simbol itu belajar menggunakan visual. Jadi orang-orang yang lebih cepat memahami sesuatu jika materinya itu ada gambarnya, ada tabelnya, ada grafiknya, ya, melihat video dan sebagainya, itu visual. Sisanya belajar auditori, ya. Kinestetik dan eksperimental. Kalau auditori ini audio, ya. Jadi lebih mudah belajar menggunakan telinga, pendengaran, ya. Lewat diceritain itu sudah cukup, ya. Tapi kalau dikasih visual dia nggak bisa, ya, belajar auditori. Jadi biasanya orang-orang itu belajar dari rekaman. Jadi ada radio, itu juga ada, ya, belajar dari suara-suara dari radio. Ada pertanyaan, silahkan. Bapak mau tanya, Ya, silahkan. kalau buat kan sekolah tuh ada yang sekolah paket ABC gitu kan Pak. Nah itu Iya. masuknya ke mana Pak? Ke formal atau non formal? Yang lain tahu, ya. Jadi ada orang yang tidak belajar di pendidikan formal, ya, tapi mengambil paket C, ya. Paket C. Kalau pendidikan formal itu kan ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya. Kalau paket itu ada paket ABC. Kalau paket A itu SD atau MI, ya. Kalau C itu setara, kalau pendidikan formal itu SMP atau MTS. Kalau paket C itu SMA atau MA. Jadi jawabannya kalau pakai paket, ya, paket ABC itu adalah masuk dalam kelompok non formal, ya. Non formal. Tetapi, ya, kalau pertanyaannya paket ABC itu masuk kelompok mana? Jawabannya non formal. Tapi paket ABC itu kan ada ijazahnya, ya, sertifikat. Nah, ijazahnya ini setara, ya, setara dengan pendidikan jalur formal, gitu. Jadi kalau misalnya ada kerabat yang nggak lulus SMA, ya, tapi itu mau bekerja, tapi harus ada ijazah, dan sudah tua seperti ini, ya, udah usia 30, 24, itu kan kalau masuk SMA kan nggak pantas, ya. Sama dengan gurunya nanti, ya. Nah, akhirnya mengambil paket C.
Kalau paket C itu pelaksanaan belajar itu kan tidak terjadwal secara dari Senin sampai Jumat atau Sabtu. Jadi ya mengambil paket C misalnya hari Sabtu Minggu gitu ya. Nanti ijazahnya itu diakui oleh pemerintah. Karena yang menyelenggarakan paket ABC itu dari pemerintah. Jadi paket ABC ini adalah program pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan non formal. Ini dirancang untuk masyarakat yang tidak mempunyai keberuntungan ya, sehingga tidak dapat menempuh atau menyelesaikan sekolah di jalur pendidikan formal, tapi ingin mendapatkan ijazah yang diakui negara, diberikan ya, diberikan. Nah, paket ABC ini diselenggarakan oleh PKBM. PKBM itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau SKB. Kalau SKB mungkin tahu, Sanggar Kegiatan Belajar. Sanggar-sanggar ini biasanya nempel di sekolah formal gitu ya. Misalnya SMA Negeri 42 gitu ya. Di Halim itu oleh suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur 1 itu ditunjuk sebagai SKB, tempat SKB, Sanggar Kegiatan Belajar untuk daerah Kecamatan Kramat Jati. Kramat Jati itu banyak SKB, paket C banyak, paket AB juga banyak, tapi untuk yang di daerah Halim, Kramat Jati di situ ada paket C. Jadi itu kegiatannya yang ngajar ya guru-guru ASN atau PNS ya. Dilaksanakan di bukan hari formal, Sabtu atau Minggu. Nanti ada ujian negaranya, ya. Ijazahnya diakui, masuk ke pemerintahan diakui. Itu paket ABC. Kurikulumnya juga diadaptasi dari sekolah formal. Ada ujiannya juga. Jadi ijazahnya itu ada logo kementeriannya. Ada Kementerian Konoha itu ada. Dan itu asli. Ya, asli ada nomor registrasi dari peruri. Jadi istilahnya paket ABC itu memberikan kesempatan untuk mendapatkan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan, ya gitu. Gitu ya, Mbak ya, paket ABC. Tapi kalau perguruan tinggi kayaknya belum ada itu paket D nggak ada, belum ada. Ya mungkin kalau saya presidennya juga saya akan bikin paket D, paket E, ya, seterusnya. Silakan kalau ada yang mau diskusi. Oke, baik Bapak, terima kasih. Ya, silakan Mbak Dinda Amira. Baik Bapak, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Dinda Amira, Pak. Izin bertanya. Saya kan kalau belajar tuh tipe orang yang sambil mendengarkan lagu ya Pak. Kadang tuh harus ada lagunya gitu kalau belajar biar kayak nggak bosen, dan menurut saya aja tuh kayak lebih masuk aja gitu Pak materinya kalau sambil dengerin lagu. Nah, apakah itu tuh masuknya ke jenis belajar auditori Pak? Cukup sekian Pak pertanyaannya, terima kasih. Jadi teman kita ini, teman-teman, kalau belajar itu tidak bisa maksimal kalau tidak sambil mendengarkan lagu ya. Kalau pertanyaannya kondisi seperti itu masuk jenis belajar yang mana ya, memang jawabannya ya auditori.
mengandalkan suara ya, musik, diskusi ya, gitu. Itu auditori. Tapi kalau belajarnya tuh sambil melihat gambar-gambar, lebih masuk. Kalau Anda dibantu gambar grafik, diagram itu visual. Kalau kinestetik ini gerakan dan praktik langsung. Jadi sebetulnya belajar sambil mendengarkan musik itu ya secara define ya dekat dengan auditori. Tapi sekarang pertanyaannya ke Mbak siapa tadi? Itu yang didengerin itu ada korelasinya ke materi yang dipelajari atau tidak? Tanda tanya. Kadang iya Pak, kadang saya lebih prefer dengerin materi itu lewat kayak audio gitu. Misalkan kayak ada materi di buku. Tapi itu karena menurut saya tuh kayak kalau baca buku tuh di otak saya kayak kurang masuk gitu loh Pak. Jadi saya lebih milih jenis belajar tuh yang lewat dengerin audio gitu. Kalau materi yang kayak berat gitu, saya lebih dengerin Ya, gitu Pak, lewat audio. jadi gini ya, kok bisa sih manusia yang satu itu mempelajari sesuatu sehingga dia ada perubahan ya di pengetahuannya hanya dari baca gitu ya. Ada juga yang kalau baca nggak masuk, tapi kalau dibacain, jadi kalau temennya belajar sambil baca, didengerin itu lebih masuk gitu ya. Ada juga yang membaca mengandalkan gerakan atau kinestetik itu belajar langsung gitu ya. Jadi kalau belajar membuat masakan atau makan atau minuman tertentu, itu dia nggak bisa hanya mendengar, nggak bisa hanya melihat, tapi mendingan langsung bikin. Nah itu kinestetik gitu ya. Nah yang menyebabkan adanya perbedaan seperti itu karena hardware-nya gitu ya. Kenapa sih mata ya, telinga itu dekat dengan otak gitu ya? Kenapa sih nggak telinga itu di dengkul gitu? Ya, mata di pantat itu misalnya. Ya karena supaya bisa cepat ke otak itu melalui indera mata dan indera pendengaran. Nah sekarang mungkin satu orang ya itu jalan masuknya ke otak itu lebih cepat lewat mata secara hardware. Jadi matanya itu lebih transfer data dari mata ke otak itu lebih cepat dibanding dari telinga ke otak. Gitu. Itulah yang menyebabkan kalau Anda lihat ruang rezim. Kalau di FT itu rezimnya itu di lantai 10, dekan FT di lantai 10, biasanya wakil-wakil dekan itu di sekitarnya. Tapi itu akan lebih cepat dibanding kalau dekanatnya di lantai 10, wakil dekannya di lantai 1. Nah, soalnya kalau mau bagus lagi ya itu administrasi itu di lantai 9. Atau mau cepat lagi ya di lantai 1 itu bagian depan administrasi, terus di belakang administrasi itu wakil dekan, di belakangnya dekan. Itu akan lebih cepat. Nah itu yang membuat manusia itu belajar lebih cepat masuk ke otak itu karena visual, berarti dia lintasan kabel data dari mata ke otak itu lebih cepat dibanding telinga ke otak gitu. Dan ada juga yang belajar lebih cepat dengan langsung melakukan sendiri, itu berarti aktuatornya itu dia langsung mengajari aktuator. Jadi kalau teman-teman itu
pernah ikut karate, silat atau yang sejenisnya, itu Anda akan diajari untuk mengulang-ulang langkah kuda-kuda, memukul, menangkis gitu. Itu yang diajari bukan otaknya, tapi ototnya. Ya, otot itu diajari untuk memukul, menangkis. Jadi nanti otot itu punya memori, gitu ya. Jadi kalau ototnya punya memori, begitu dia ketendang, otaknya tuh diam, tapi otot tangannya sudah langsung melakukan gerakan. Jadi teman-teman yang belajarnya menggunakan kinestetik itu melatih ototnya, gitu ya. Saya kira begitu, teman-teman. Ada mau diskusi lagi, silahkan. Ya, Mbak Selvianti, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Selvianti. Saya izin bertanya, Pak. Semisalnya sekolah SMA-nya paket C, apakah bisa masuk ke perguruan tinggi, Pak? Terima kasih, Pak. Jadi ada pertanyaan dari Mbak Selvi ya. Kalau seorang itu mengambil paket C, apakah ijazah paket C-nya itu diakui untuk dipakai saat pendaftar di perguruan tinggi? Sekali lagi, paket C itu kan pendidikan non formal, tapi yang menyelenggarakan kan SKB, ya, kementerian, sama kaki tangannya, dinas pendidikan. Jadi ijazah paket C itu setara, ya, bukan sama dengan SMA atau MA, tapi setara setara dengan pendidikan formal tingkat menengah atas. Ini karena yang mengeluarkan Kementerian Pendidikan, kalau dulu kan Kemendikbudristek ya, kalau sekarang pecah dari Kementerian Pendidikan, dan itu dibuat oleh Peruri, ada nomornya, dan nomornya itu kalau dipakai scanner, scan itu akan kalau Anda lulus di tahun 2000, mulai 2010 kalau nggak salah ya, itu ada barcode-nya. Jadi kalau ijazah itu ditaruh di scanner, itu nanti scanner itu akan bilang ini ijazah ini atas nama siapa kelihatan gitu. Jadi itu keasliannya akan kelihatan. Ya, sehingga ijazah paket C itu juga ada, diakui oleh negara. Sehingga mempunyai hak yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dari SMA. Di prodi saya, Pendidikan Teknik Elektronika FTUNJ, kemarin itu ada 98 mahasiswa baru ya. Itu pintu masuk perguruan tinggi itu ada 3 ya, melalui raport, ujian tulis, dan mandiri, gitu ya. Dan pada saat ditanya, ada yang dari SMA, ada sebagian, yang SMK, ada yang ngacung, menunjukkan tangannya maksudnya. Ada yang dari MA, ada yang mengangkat tangannya. Tapi dari sekian itu ternyata ada anggota himpunan yang tidak mengangkat tangan di SMA, SMK, MA. Ditanya lagi, paket C ada juga yang mengangkat tangan. Jadi paket C masuk. Jadi di Prodi Pendidikan Teknik Elektronika FTUNJ itu dapat dibuktikan ya, ada mahasiswa yang ijazah sekolah menengahnya paket C. Gitu. Ada. Nah, sekarang masalahnya bukan paket C-nya ya, Mbak ya. Sekarang apalah arti sebuah ijazah ya, kalau Anda tidak bisa mempunyai kinerja gitu ya. Kadang yang paket C akan lebih baik gitu dibanding paket yang lain.
atau yang tidak paket hemat. Nah, sekarang beberapa program studi, nah ini lain ya Mbak Selvi ya. Beberapa program studi itu kan mempunyai syarat selain ijazah ya. Ada program studi yang tidak boleh buta warna, usianya minimal atau maksimal masuk sebagai mahasiswa semester 1 itu usianya sekian. Nah, jadi masalah kalau yang paket C-nya itu usia 35 tahun gitu. Ya kan? Masuk UNJ itu ada syarat minimalnya, syarat maksimal sebagai mahasiswa baru. Misalnya usianya 29 tahun gitu. Berarti itu sebetulnya menghilangkan kesempatan warga negara Indonesia yang lolos, yang mempunyai ijazah paket C. Karena paket C itu kan usianya tidak diatur. Gitu loh. Pokoknya ada nyawanya masuk. Lolos, tapi ternyata usia 40 tahun dapat paket C, mau daftar kemana? Ya kan? Usia 40 tahun masuk UNJ, katakanlah 4 tahun kemudian lulus, 44 tahun gitu. Itu untuk masuk ke jadi pegawai negeri, ASN, PNS sudah nggak bisa lolos usianya. Jadi mungkin swasta ya. Jadi ada beberapa program studi yang membatasi usia maksimal untuk masuk di program studinya. Dan itu yang berpeluang terperangkap dalam syarat itu ya lulusan paket C gitu, Mbak Selvi. Jadi jawaban yang positif ya semua bisa masuk, tapi lihat dulu program studinya itu usianya seperti apa. Kalau kedokteran, ya kedokteran itu atau sekolah kedinasan ya. Sekolah kedinasan itu sekolah yang nanti kalau lulus itu langsung bekerja menjadi pegawai negeri atau ASN. Itu batas usianya ada. Nah kebetulan yang masuk di S1 Prodi Pendidikan Teknik Elektronika FT UNJ yang paket C itu usianya sama dengan teman-temannya. Jadi nggak ada masalah. Ini kalau zaman saya dulu, waktu jadi mahasiswa, ya tahun 85 sebagai mahasiswa baru itu, ada udah jenggotan, ada udah pakai kumisan dan sebagainya. Ya. Kalau sekarang sih belum, ya sekarang belum, Mbak. Gitu ya, Mbak Selvi ya, paham ya? Kesimpulannya bisa masuk, tapi mudah-mudahan syarat batas usia maksimalnya tidak dilewati. Tapi tenang, sekarang itu paket C itu sudah diberi filter ya. Ibu bapak yang mengambil paket C angkatan tahun 2025, ini kan ibu bapak ini usianya sudah di atas 40 tahun. Jadi ibu bapak ini hanya mendapatkan ijazah paket C setara SMA ya. Ini tidak bisa dipakai untuk melanjutkan ke kuliah. Karena kuliah sekarang itu usianya maksimalnya sekian. Kalau hanya untuk bekerja di swasta boleh, tapi kok masuk perguruan tinggi nggak bisa. Gitu. Untuk masuk di pegawai PPSU itu Pemda DKI itu ada batas maksimumnya. Jadi kalau mau jadi anggota PPSU itu kan pensiunnya usia 58. Kalau masuknya 40 ya jadi lebih pendek gitu ya. Terus dia nanti pada akhirnya tidak dapat bersaing dengan kinerja sesama yang masuk karena usianya lebih muda. Gitu. Gitu Mbak Selvi. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ini menarik nih, banyak yang bertanya. Silakan yang lain. Ada mau bertanya lagi silakan.
jenis belajar ya teman-teman. Nah sekarang ada deep learning, DL. Ini sebetulnya adalah cabang dari AI, ya, Artificial Intelligence. Bagian pembelajaran berbasis representasi yang bertujuan untuk mempelajari representasi data yang kompleks melalui jaringan saraf tiruan. Jadi representasi data kompleks dari gambar, suara, time series data, grafik, data terstruktur ini deep learning. Jadi maksudnya itu kegiatan belajar yang mendalam. Jadi peserta didik diberikan bimbingan untuk dapat memahami makna dari suatu makna dan konsep secara menyeluruh. Jadi bukan menghafal, ya. Deep learning itu belajar bermakna, meaningful, ya, seperti itulah. Jadi ini lawannya adalah menghafal, ya, menghafal. Jadi kalau zaman dulu itu kan pelajaran matematika 1 kali 1, 1 kali 2, sampai 10 kali 1, sampai 10 kali 10, itu kan dihafal, ya. Sehingga kalau zaman kecil saya dulu untuk menghafal perkalian, itu tabel perkalian itu saya tempel di langit-langit rumah. Ya, sebelah kiri Bruce Lee, gambar Bruce Lee itu ada tabel perkalian. Jadi kalau Anda mau menghafal bilangan-bilangan konstanta, itu sebaiknya Anda cetak, terus Anda tempel di, kalau Anda tidur itu ngadepnya kemana banyaknya? Kalau ngadep ke langit-langit, ya plafon Anda itu selain wajah pacar Anda itu sebelahnya dikasih gambar rumus-rumus. Nah itu nanti Anda akan dapat menghafal, gitu ya. Tapi belajar yang hanya menghafal ini tidak dapat berlangsung lama, gitu. Karena kalau diubah sedikit itu tidak bisa bunyi, gitu ya. Sehingga dicarilah belajar yang bukan menghafal, ya, belajar bukan menghafal. Namanya ya deep learning, Nah, supaya dapat mengetahui bahwa pembelajarannya itu sudah mengacu ke deep learning, pembelajaran yang dalam, ini mempelajari sesuatu ini yang dipelajari konsepnya. Jadi bagaimana menghubungkan pengetahuan yang terkait, terus belajar untuk memahami jangka panjang, berpikir kritis, reflektif, dan ini mempunyai keterampilan berpikir tingkat tinggi, ya. Nah, contoh praktik deep learning dalam pembelajaran ini biasanya penerapannya menggunakan diskusi. Kalau diskusi itu biasanya konsepnya akan lebih masuk ke dalam otak long term dibanding hafalan. Misalnya begini loh, kalau Anda itu diajari cara pergi ke suatu tempat hanya menghafal, jadi pokoknya kalau setelah yang jual ketoprak ini itu ada pertigaan belok kiri. Nanti setelah sampai apotek itu belok kanan. Jadi Anda hanya menghafal, gitu ya. Nah, itu yang Anda hafalkan itu lintasan pada saat malam hari. Karena kalau malam hari kan toko-toko penjual makanan itu jualnya malam hari. Nah, karena hanya taunya menghafal, terus Anda harus menuju ke lokasi itu siang-siang, itu tidak bisa sampai. Mengapa tidak bisa sampai? Karena yang jual ketoprak itu siang belum jualan, gitu. Patokannya hilang, ya, patokannya hilang. Sehingga karena patokannya hilang, sehingga Anda tersesat. Nah, setelah tersesat, Anda memutuskan untuk jalan kaki. Nah, setelah 4 jam jalan kaki, Anda menemukan sendiri lintasan untuk ke tempat lokasi. Nah, kalau seperti itu,
besok lagi kalau ke situ mau hujan, mau siang, mau malam, itu tidak akan tersesat. Nah, itu namanya pembelajaran bermakna. Nah, ini melatih keterampilan berpikir kritis. Nah, gitu. Ya. Nah, biasanya ini diberikan untuk memberikan keterampilan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Sehingga proses belajarnya itu biasanya menggunakan case-based learning. Itu loh, belajar menyelesaikan kasus, belajar dengan kasus. Dokter-dokter itu kalau menghafal penyakit dan obatnya itu sulit, gitu ya, karena penyakit itu biasanya terkait dengan banyak penyakit yang lain, sehingga mereka menerapkan namanya problem-based learning. Problem-based learning itu pertama kali diterapkan di pembelajaran untuk dokter, gitu ya. Orang kalau pusing itu ditanya, pusingnya kalau tanggal tua saja itu berarti pusing karena uangnya sudah habis. Saya asma, Pak Dokter. Asmanya kambuhnya tiap tanggal muda atau tua? Tiap tanggal tua, Pak Dokter. Berarti ini asmanya karena tanggal tua. Nah, ini obatnya enggak ada. Obatnya ya gajian. Tapi kalau asmanya itu, sesak nafasnya itu setiap tanggal di tanggalan, itu berarti bukan karena pengaruh tidak punya uangnya. Nah, berarti nanti dipelajari. Asmanya punya peliharaan kucing enggak? Punya, Pak Dokter. Nah, berarti kucingnya itulah yang mempunyai sebagai penyebab dia menjadi sesak nafas dan seterusnya, gitu ya. Jadi untuk memutuskan ya masalah itu solusinya apa, ini menggunakan deep learning. Bisa pakai kasus, pembelajaran berbasis kasus atau pembelajaran berbasis masalah. Kalau di SMK itu tadi SMA ya, kasus atau problem based. Tapi kalau di SMK ini project based learning. Kalau di perguruan tinggi biasanya pakai case based learning. Nah, kalau project itu biasanya mata kuliah yang ada produknya. Nah, kalau TBP ini produknya apa ini? Tidak ada. Nah, jadi ya paling case based learning saja. Jadi itu deep learning ya. Nah, ini supervisi learning, reinforcement learning, transfer learning. Ini hanya pendalaman saja. Nah, ini yang surface learning, ini pembelajaran yang hanya menghafal tanpa tahu konsepnya. Kalau seperti ini, ya, kalau kasusnya tidak sama, maka dia tidak bisa menyelesaikan kasus. Gitu ya. Tapi kalau Anda belajar deep learning, kasusnya berbeda dikit, itu Anda bisa menyelesaikan kasus. Jadi kalau Anda itu belum pernah mempunyai masalah mencari alamat di Jakarta, mungkin Anda tidak akan mendapatkan kompetensi atau keterampilan dalam mencari alamat di Jakarta. Ya. Jadi cara supaya manusia itu bisa tahu jalan-jalan di Jakarta, itu pertama, ya, waktu saya dulu masuk Jakarta pertama tahun 80-an, itu saya diajari untuk naik bis, untuk naik kendaraan umum dari rumah saya ke terminal. Jadi misalnya saya di Halim ya. Di Halim itu ke terminal Cililitan. Saya harus bisa jalan kaki, tahu jalan dari Halim, komplek Halim ke terminal Cililitan. Atau naik kendaraan umum dari Halim ke Cililitan. Jalan kaki. Nah, kalau itu saya sudah pahami, nanti saya mau kemana-mana itu dari Cililitan. Kalau dari Jakarta Timur ke Jakarta Pusat, berarti dari Cililitan itu ke Banteng.
Jadi terminal Jakarta Pusat. Nah, kalau ke Jakarta Utara, dari Cililitan ke terminal Tanjung Priok. Jakarta Barat, dari Cililitan ke Cimone. Jakarta Selatan, dari Cililitan ke terminal Blok M. Nah, itu dulu. Jadi nanti kalau kehilangan arah di Jakarta, saya harus mendekat ke 1 dari 5 terminal yang ada di Jakarta. Wah, ternyata saya tersesat di suatu daerah. Daerah ini saya harus tanya atau jalan kaki untuk bagaimana cara sampai ke terminal terdekat. Dia bilang, itu terminal Blok M itu 4 kilo. Nah, begitu saya sampai di terminal Blok M, kan saya sudah punya solusi dari terminal Blok M ke terminal Cililitan. Nah, gitu. Karena saya sudah pernah belajar dari terminal Blok M Cililitan naik bis, dari Cililitan ke rumah. Nah, itu solusi ya. Solusi untuk bisa tidak hilang di Jakarta. Kalau tersesat di suatu daerah, Rorotan misalnya, ya bagaimana caranya dari Rorotan itu ke terminal Tanjung Priuk. Begitu udah sampai Tanjung Priuk, Anda bisa selamat karena dari Tanjung Priuk ke terminal Cililitan. Nah, itu triknya ya. Jadi menemukan pola ya, menemukan pola itu harus berpikir kritis gitu. Berpikir kritis. Nah, kalau service learning itu hanya tahu satu jalur saja dari rumah sampai katakanlah Senen. Udah itu aja yang dia tahu. Nah, ini makanya orang-orang tua Anda itu selalu ngajak Anda jalan-jalan. Jadi kalau Anda lihat ya, Sabtu atau Minggu pagi, itu banyak orang-orang tua naik motor, itu ngajak anaknya duduk depan. Itu ngajari anaknya. Gitu. Ngajari anaknya dari rumah ke suatu tempat, nanti anaknya diajari untuk membaca lintasan. Nah, tapi kalau service learning hanya satu lintasan yang dia tahu, sehingga kalau hilang di satu lintasan ya udah ngedepro aja di situ. Jadi maksudnya analogi yang saya sampaikan tadi, Anda harus mempunyai satu solusi dalam satu kasus. Kalau Anda pernah menyelesaikan satu kasus, karena satu kasus itu kan biasanya dapat diselesaikan dengan beberapa peluang solusi. Kalau Anda sudah menyelesaikan satu kasus dengan satu peluang nomor 1 jawaban, nanti Anda akan bisa menemukan masalah yang sama, tapi ternyata menggunakan solusi yang pertama tidak bisa. Anda harus menggunakan solusi yang kedua. Dan seterusnya, sehingga nanti kalau kasusnya itu kompleks, Anda bisa memecah kasus itu menjadi kasus kecil-kecil yang nanti pada akhirnya dapat diselesaikan dengan peluang-peluang solusi yang sudah pernah Anda lakukan gitu. Jadi supaya Anda belajar bermakna, ya. Jadi pelajari banyak hal, jangan hanya satu. Gitu. Dan satu itu juga bukan hafalan ya, tapi harus betul-betul Anda pahami konsepnya. Itu teman-teman, apa ada pertanyaan sampai sini? Dan ada yang join? Nah, ini ada ciri-ciri hasil belajar, itu ada menurut Robert M. Kantnya ya, keterampilan intelektual, informasi verbal, strategi kognitif, keterampilan motorik, sikap, ini akan ada perubahan. Itu ciri-ciri belajar, cirinya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah definisi pembelajaran ya. Kalau tadi belajar, sekarang definisi pembelajaran. Nah, kalau pembelajaran ini mempunyai tujuan untuk menghasilkan belajar, ya, menciptakan belajar, menciptakan kondisi belajar. Jadi belajar itu harus dikondisikan supaya terjadi, gitu ya.
Jadi situasi eksternal harus dirancang sedemikian rupa untuk mengaktifkan, mendukung, dan mempertahankan proses internal yang terdapat dalam peristiwa belajar. Jadi belajar itu tadi perubahan tingkah laku yang bersifat permanen di sikap, pengetahuan, dan keterampilan, ini harus dikondisikan supaya terjadi. Nah, itu namanya pembelajaran. Jadi kalau Winkel bilang, pembelajaran itu seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar peserta didik dengan memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrem yang berperan terhadap rangkaian kejadian intern yang berlangsung dialami peserta didik. Jadi kalau Miarso, pembelajaran itu adalah usaha pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Nah, ini kalau definisi pembelajaran namanya instruksional, instruction. Terdapat interaksi antara pelajar, lingkungannya, sehingga kemampuan pengetahuan, keterampilan, sikap ini meningkat. Itu adanya interaksi. Jadi pembelajaran itu kata kuncinya ada interaksi. Jadi kalau pembelajaran via online, itu ada yang belajar, Anda, ada yang sebagai fasilitator, saya, ada medianya, ada media yang namanya Gimit. Nah, yang terakhir harus supaya pembelajaran terjadi itu ada interaksi. Kalau tidak ada interaksi, itu bukan pembelajaran. Ya. Jadi harus ada interaksi. Nah, ciri-ciri pembelajaran itu upaya sadar dan disengaja. Jadi pembelajaran itu tujuannya membuat peserta didik belajar. Tapi tujuannya harus ditetapkan lebih dahulu. Nanti baru pelaksanaannya ya. Ada isi, waktu, proses, dan hasilnya. Jadi serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mendukung proses belajar dilakukan dengan perencanaan, terdapat interaksi. Gitu. Nah, ini ada perubahan paradigma. Ya. Kegiatan belajar mengajar dan kegiatan pembelajaran adalah dua hal yang berbeda ya. Gitu ya. Kalau proses belajar ini dapat terjadi tanpa fasilitator. Ya, mau belajar sendiri bisa. Ya. Tapi kalau pembelajaran ini sifatnya lebih luas dibanding mengajar. Ya. Jadi proses belajar itu jadi karena ada interaksi seseorang dengan lingkungan. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau pendidikan dan pembelajaran, kalau pendidikan itu dilaksanakan oleh mereka yang berprofesi sebagai pendidik. Jadi pendidikan itu di sekolah gitu. Kalau pembelajaran ini dilaksanakan oleh mereka yang dapat membuat orang belajar. Tujuan menyampaikan informasi, tujuan agar terjadi belajar pada diri peserta didik. Dan bisa baca sendiri. Jadi kalau pembelajaran itu ada tujuannya ya. Ini ada tujuannya. Nah, jadi tidak boleh atau tidak benar kalau ada fenomena kayak begini. Setelah terjadinya kecelakaan yang membuat pejalan kaki itu tewas dilindas kontainer, itu polisinya bilang begini, ini pembelajaran untuk kita semua ya, jadi jangan jalan kaki itu di jalan. Itu tidak boleh ya, karena kalau pembelajaran itu tidak harus disengaja. Kalau kecelakaan itu kan tidak disengaja ya. Ya. Jadi masuk kecelakaan sebagai pembelajaran, berarti tujuannya pejalan kaki nanti mati. Bukan begitu ya. Pembelajaran itu harus disengaja, dibuat supaya terjadinya perubahan, supaya ada belajar. Mungkin yang tepat kalau ada fenomena kecelakaan itu bukan pembelajaran, tapi ini sebagai pengetahuan. Ya, pengetahuan atau pengalaman bahwa kalau jalan di jalan raya itu harus di trotoarnya dan harus berjalan
melawan arah. Jadi kalau jalan membelakangi arah, jadi kalau belakangnya jalannya menyimpang, itu akan ketabrak gitu ya. Itu teman-teman, pembelajaran dan belajar. Ya. Kalau belajar itu terjadinya perubahan yang sifatnya menetap pada diri seseorang, ya, baik tidak ada tujuannya boleh, ya, tidak ada fasilitator juga bisa. Tapi kalau pembelajaran harus ada, ya, pembelajaran itu harus ada tujuannya dan disengaja. Jadi misalnya naik kendaraan, naik TJ, terus Anda bilang, saya tadi mendapatkan pembelajaran berharga. Kenapa? Karena saya tadi naik TJ, terus begini. Nah, itu bukan pembelajaran, ya itu pengalaman. Kalau pembelajaran itu proses belajar yang disengaja, dikondisikan, interaksi. Gitu. Jadi upaya sadar dan disengaja harus membuat seseorang itu belajar. Indikator belajar ada perubahan tingkah laku yang menetap. Tapi tujuannya harus ditetapkan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, ya, itu Anda dapat menyebutkan, Anda dapat mendeskripsikan. Ya. Seperti yang tadi di awal itu, yang saya sebut adalah tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran hari ini, nah, saya akan tunjukkan ya. Tujuan pembelajaran hari ini. Nah, itu kan tujuan pembelajaran. Ini itu ada kata kerja, dapat menganalisis, dapat menjelaskan, dapat mengklasifikasikan. Nomor 4 dapat menjelaskan, 5 menjelaskan, 6 menjelaskan. Gitu ya. Ini bukan belajar, ini pembelajaran. Ya, belajar. Nah, pembelajaran itu adalah usaha yang disengaja supaya terjadi proses belajar. Kalau proses belajar itu terjadi, itu indikatornya ada perubahan yang sifatnya menetap. Dan indikator pembelajaran itu adanya interaksi. Jadi kalau Anda membaca buku, ya, membaca buku itu bukan pembelajaran tapi belajar mandiri. Tapi kalau pembelajaran itu berarti ada tujuan pembelajarannya, ada interaksi dengan gurunya, gitu, dengan lingkungannya dan sebagainya. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan. Nanti tatap muka hari ini akan saya link YouTube-nya akan saya kirim ke WhatsApp grup ya, kalau memang sudah ada. Mungkin sudah ada, mungkin belum ada. Saya lupa. Kebanyakan grup. Jangan lupa untuk mengisi presensi ya, teman-teman ya. Silakan, ada pertanyaan? Oke, hari ini RPS masih belum clear ya, masih belum ada
disebut ada itu belum ada, jadi akan dibahas di tatap muka kedua ya. Terus jika ada perubahan jadwal, silakan didiskusikan dengan PJ-nya, nanti PJ-nya diskusi dengan saya untuk mencari solusi kalau memang dianggap ini perlu dipagikan ya. Kalau hari pagi tadi pagi sudah full, kalau Kamis masih kosong. Jadi teman-teman, sampai di sini tatap muka pertama membahas kontrak mata kuliah dan pengantar mata kuliah ya. Kita ketemu lagi tatap muka kedua hari Rabu minggu depan. Jangan lupa mengisi presensi yang dibuatkan oleh PJ-nya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.